Oleh udah jangan itu mana dan aku indah lah tanpa itu dia hanya takut manja lihat udah cuma lambat dan baiklah suku manja lihat udah bakalan rasa-rasa kamu tapi dinai diam Lihat udah makin gaya bikin kakak jadi suka. Lu ada begitu puas sekarang kamu melo-melo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurhasanah, biasa dipanggil Atika. Saya bersekolah di SMP ITEK Pesantren Quran Kayu Walang. Berhubung sekolah saya berbasis pondok pesantren, tentunya keseharian saya banyak menghabiskan waktu di pondok. Membaca buku di waktu senggang menjadi makanan sehari-hari saya sehingga membuat saya tertarik untuk menulis. Saya biasanya menulis masih menggunakan tangan, karena di pondok memang tidak boleh membawa HP ataupun laptop. Tapi tenang saja, di pondok ada ruang multimedia yang bisa mengetik tulisan saya. Alhamdulillah berkat menulis bisa mengantarkan saya menjadi penulis cerita rakyat tingkat nasional di buku antologi cerita rakyat Nusantara. Tidak puas menulis buku antologi cerita rakyat yang mana penulis dari seluruh Indonesia, saya pun ingin menulis buku solo. Karena ilmu yang saya dapatkan di sekolah bisa saya tuangkan melalui tulisan. Doakan ya, semoga buku soloku terselesaikan dengan baik dan tuntas. Selain menulis, saya juga sangat menyukai read aloud, yaitu membaca nyaring. Setiap hari Kamis, di sekolah ada jadwal literasi, dan di tiap materi read aloud, saya sangat antusias mendengarkan read aloud dari guru, teman-teman, bahkan saya juga ikut senang melakukan membaca nyaring. Ya, seperti itu ya yang sudah dijelaskan mengenai read aloud, yaitu apa? Membaca nyaring. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih siapa yang mau mencoba read aloud di depan yang sudah disediakan buku ini. Siapa yang mau? Cung. Siapa ya? Oke, siapa? Oke, Atika, mangga silakan. Ya, terus yang mau membacakan read aloud dari buku Wasta dan Laba-Laba. Oke, silakan. Berdirinya saya di sini akan membawakan read aloud atau cerita nyaring yang berjudul Wasta dan Laba-Laba. Penulis dari Aan Wulan dari Usman, ilustrator Prihatin, dan penerbitnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Wasta sedang bermain di kebun. Dia melihat laba-laba berayun-ayun. Siur, siur. Laba-laba meluncur ke bawah, merayap ke atas. Ia lakukan berulang kali. Apa yang laba-laba lakukan? Wasta menatap heran. Au, au. Tiba-tiba, Wasta merasa geli. Beberapa ekor semut merambati kakinya. Tak jauh dari Wasta berdiri, tampak semut-semut berbaris rapi. Wasta penasaran. Apa yang semut-semut itu lakukan? Semut-semut mengangkut makanan. Makanan itu dibawa pulang, lalu disimpan dalam sarang. Wasta bercerita pada ibu, semut hewan yang rajin, sedangkan laba-laba hanya bermain-main. Benarkah seperti itu? Pagi-pagi, Wasta ke kebun lagi. Wow, indah sekali sarang laba-laba ini. Laba-laba tidak bermain-main. Ia hewan yang rajin. Berayun ke atas ke bawah adalah caranya membuat rumah. Wasta heran melihat laba-laba diam. Kapan ia mencari makan? Mengapa ia bermalas-malasan? Lalu datanglah beberapa ekor lalat. Tak, seekor lalat terperangkap.
Laba-laba merayap cepat. Ia menangkap mangsa dengan sigap. Wah, mangsa yang lezat. Laba-laba makan dengan nikmat. Wasta pun mengerti, jaring laba-laba digunakan sebagai perangkap. Wasta berkata kepada ibu, laba-laba bukan hewan pemalas. Laba-laba telah bekerja keras. Ia membuat sarang dan perangkap mangsa. Sekian vlog dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak hanya membaca nyaring di depan teman-teman, tapi juga bisa membaca nyaring di depan anak kecil seperti adik di rumah, atau anak kecil lainnya. Meskipun saya masih duduk di bangku SMP, jiwa saya ingin terus menjadi pionir literasi di pondok pesantren.